Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami, menyertai kami hingga pada saat ini. Berkati kami Tuhan, mengawali hari kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memimpin kami dan selalu menggerakkan kami untuk melakukan yang terbaik. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Matius 25 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 28 sampai 30. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Menjadi hamba yang dapat dipercaya. Sahabat yang baik hati, terlebih dahulu saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semuanya dari kami keluarga B. Pasaribu, Pendeta Marinda Borupurba. Dalam mengawali tahun 2025, kita dianugerahi dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita menjadi seorang yang dapat dipercaya dalam segala hal. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengelolanya dengan baik, dengan motivasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah yang telah mempercayakan sesuatu kepada kita. Bukan menyembunyikannya, seperti seorang yang mendapatkan 1 talenta itu. Karena ketakutannya, karena sesuatu hal yang menekan dalam hatinya, sehingga dia tidak mengembangkan apa yang ada padanya. Sehingga 1 yang diberikan itu diambil daripadanya dan diserahkan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Yesus mau mengajarkan kepada kita berbeda-beda talenta, pemberian Tuhan kepada kita masing-masing. Tetapi dengan perumpamaan ini, bagaimana kita bisa dapat dipercaya? Orang terakhir ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia berharap untuk cari aman dan melindungi dirinya dari majikannya yang kejam. Namun dia dihukum karena sifat egosentrisnya. Kita tidak boleh membuat dalih untuk menghindar dari melakukan apa yang Allah minta kita lakukan. Jika Allah adalah benar-benar Tuhan atas kita, benar-benar sebagai penguasa atas hidup kita, kita harus mau menaatinya sepenuhnya. Dari semua waktu, kemampuan, uang, semua itu bukan milik kita. Kita itu hanya pengelola, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jika kita mengabaikan, menghambur-hamburkan, atau menyalahgunakan, atau bahkan menanamnya, tidak menggunakannya apa yang diberikan kepada kita, berarti kita memberontak dan patut dihukum. Perumpamaan ini menggambarkan konsekuensi dari 2 sikap terhadap kedatangan
kembali Kristus, kedatangan kedua kalinya. Orang yang tekun mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan menggunakan waktu dan talentanya. Semua yang dipercayakan kepadanya digunakan untuk melayani Tuhan, maka dia akan mendapatkan bagiannya, upahnya. Orang yang tidak menaruh perhatian pada pekerjaan kerajaan itu, orang yang hanya mengabaikan dan bahkan tidak menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, akan mendapatkan hukuman. Allah memberi upah untuk kesetiaan kita, untuk hal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diserahkan Tuhan kepada kita. Orang yang tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Allah tidak dapat berharap mendapat perlakuan yang sama seperti mereka yang setia dan melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya dan bahkan berkarakter dapat dipercaya. Maka mengawali hari ini, tahun ini, kita diingatkan dan bahkan merenung. Jika tahun 2024, apakah kita adalah memiliki karakter dapat dipercaya? Jika itu ya, maka mari semakin kita tingkatkan untuk tahun 2025. Hal terkecil yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diserahkan oleh Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita dalam menjalani tahun ini menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau menganugerahkan firman-Mu bagi kami. Biarlah kami menjalani tahun ini dalam penyertaan Tuhan, dan kami senantiasa dapat dipercaya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, talenta yang Engkau berikan bagi kami. Semua kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2024. Engkau anugerahkan bagi kami banyak hal yang telah Tuhan kerjakan, yang selalu kami syukuri kepada Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.